Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya di Jejak Raga. Malam ini kita berada di Desa Jeruk Leut. Kita diundang oleh keluarga di sini, cuman mereka tidak mau disorot. Jadi mereka ingin cari tahu tentang penyakit si bapak. Jadi katanya yang dirasa itu, jadi sering sakit kepala, tidur pun gelisah, terus mimpinya itu selalu mimpi buruk begitu. Itu menurut penjelasan dari si anaknya. Kata si ibu juga sama seperti itu. Terus kalau mimpi itu katanya suka ada yang nyulik. Kalau bahasa kitanya, bahasa sebenarnya itu ain ngabegal lah gitu. Kalau bahasa kitanya gitu. Jadi mimpinya seperti itu. Nah, khawatirnya kan ada kiriman gitu. Jadi keluarga di sini minta diungkap. Jadi mengundang kita. Nah, makanya kita sekarang ada di daerah Jeruk Leut gitu. Cuman saya tidak mau menyebutkan gangnya atau blok-bloknya gitu ya. Kita posisinya ada di Jeruk Leut. Nah, kebetulan saya ada punya mediator baru ini, seorang perempuan, seorang pemberani. Jadi dengan siapa teh? Nur Hasanah. Dia seorang perempuan pemberani, katanya dia mau nyoba jadi mediator gitu. Ya udah kita gabung, kita ajak gitu. Siapa tahu bisa gitu. Dan untuk kedepannya kalau kita butuh mediator, jadi bisa kita pakai gitu. Katanya untuk cari pengalaman juga gitu untuk si tetehnya gitu. Menambah wawasan juga gitu. Ya untuk lebih lanjutnya kita langsung aja pakai mediator si teteh sambil untuk belajar juga si teteh gitu. Karena untuk pertama kalinya teh, ya pertama kalinya untuk jadi mediator gitu. Alhamdulillah si teteh mau bergabung dengan kita gitu. Jadi untuk lebih mempersingkat waktu kita langsung aja lewat mediator. Ada kesana dulu teh. Saya buka dulu. Saya buka dulu, mudah-mudahan bisa masuk. Mudah-mudahan ya, karena ini pertama kalinya gitu. Udah teh, ngadep lagi kayak tadi. Nah, pinjam tangannya teh. Katanya fokus ya. Merem teh ya. Wujud hadir. Assalamualaikum. Kenapa ketawa? Ada yang lucu? Apa yang lucu? Bisa bahasa zaman sekarang? Zaman sekarang ya bahasanya bisa jadi orang-orang ngerti.
Anda yang ada di badan si bapak, lagi ngapain ada di badan si bapak? Sudah lama Anda di badan si bapak? Sudah berapa lama? Itu berapa itu? 8 tahun. 8 tahun. Terus ngapain? Terus ngapain ada di situ? Anda punya tugas. Berarti Anda dikirim orang dong. Berarti orang terdekat. Masih sekitar sini. Masih orang terdekat. Apa masih keluarga? Bukan. Berarti masih sekitaran sini ya. Terus kenapa Anda ditugaskan di situ? Emang untuk apa? Kenapa Anda tidak mau bicara? Berarti Anda sudah lama ya? Hampir 8 tahun. Lama banget. Terus kemarin pas saya kesini berarti Anda tahu dong. Terus yang bikin si bapak suka gatal-gatal itu kamu. Yang bikin kalau tidurnya itu gelisah nggak nyenyak sama kamu. Terus yang bikin kepalanya suka sakit sama kamu juga. Emang ada berapa sosok di badan si bapak? 3. Banyak, ada 3. Itu tujuannya sama. Berarti dari satu Tuhan. Berarti kamu itu dari satu Tuhan dikirim 3 sosok. Tujuannya berbeda-beda. Kalau yang di kepala siapa? Kamu. Terus teman kamu yang di mana? Tugasnya. Apa masih sama kalian itu gabung? Berarti Gak ya semua. Gak ya. Gak saya ini. Cuman kamu doang? Ya. Aduh, kamu ngomongnya pelan-pelan dong. Saya kaget, takut jantungan. Katanya tadi bertiga. Ada 3 sosok. Kok 1? Berarti dari tahun berapa? Udah lama. Ya kan 8 tahun ya. Dihitung mundur aja ya. Berarti kamu kenapa tujuannya dikirim ke si bapak untuk apa gitu? Emang ada pasal apa si bapak? Kenapa kamu gak mau bicara? Tuhan kamu sakit hati sama si bapak. Sakit hati karena apa? Apakah si bapak ini pernah bicara yang tidak enak ke Tuhan kamu? Bicara apa yang kamu tahu si bapak ini sampai Tuhan kamu mengirim kamu? Kamu berasalnya dari mana ngambilnya? Masih daerah sini apa jauh? Kenapa kamu gak mau bicara? Tenang, saya gak bakal ngasih tahu Tuhan kamu. Bisik-bisik aja, bisik-bisik. Emang belum ada yang bisa ngusir kamu? Ada ya, cuman ketika diusir kamu pergi terus balik lagi. Kamu ini sebenarnya perempuan apa laki sih? Kamu bicara ya. Kamu perempuan apa laki? Kenapa kamu gak bicara? Tenang, saya gak bakal ngasih tahu Tuhan kamu. Kamu jangan ngagetin, saya kaget. Ya, kenapa? Tujuan Tuhanmu apa? Untuk apa? Apa karena selain dari bicaranya si bapak yang bikin sakit hati Tuhan kamu, ada lagi nggak? Kamu nggak bisa memberi penjelasan? Teman kamu bisa nggak? Apa sih?
Iya kan ini nggak kencang, nggak ada yang tahu, cuman kita aja. Makanya ngomongnya pelan. Teman kamu mau ngasih penjelasan nggak? Sok panggil teman kamu, saya mau ngobrol. Saya bicara sama kamu mau sama saya kayak orang budak. Kamu emang bisu. Sok panggil teman kamu. Kalau memang benar kamu bertiga, panggil yang duanya. Kamu katanya bertiga kan? Bertiga apa satu? Kamu gini-gini mulu. Panggil. Teman kamu panggil. Saya mau ngomong. Kamu keluar dulu. Ganti. Masuk temanmu. Kamu keluar. Kamu temen nak? Kamu sedang apa di badan si bapak? Kamu sama jadi punya tugas ya? Kamu tugasnya di bagian apa di si bapak? Untuk apa? Di kepala. Oh berarti yang bikin pusing kepala itu berarti kamu ya? Kalau yang tadi, yang pertama masuk di apa? Di gatal. Kamu dari mana ngambilnya? Dipanggilnya? Jauh. Jauh. Masih daerah Sunda? Bukan. Daerah Jawa? Daerah Jawa atau daerah Sunda? Kamu tahu nggak sedikit kenapa si bapak sampai dikirimin? Kamu tahu nggak sedikit aja? Rahasia. Rahasia. Oh berarti kamu udah disumpah ya sama Tuhan kamu ya? Ya. Supaya tidak bongkar, supaya tidak membuka ya. Berarti benar memang udah 8 tahun. Kok kamu betah banget di badan si bapak? Apa kamu memang gak merasa bosan, pengen keluar, pengen pergi? Kenapa kamu betah si bapak? Betah banget. Kenapa betah banget? Gak bisa dijelasin. Gak bisa dijelasin. Kamu kenapa kayak yang capek? Ada yang mau disampaikan gak? Saya pengen kamu sama teman kamu keluar dari badan si bapak. Bisa nggak? Gak mau. Kenapa nggak mau? Betah soalnya. Ya betahnya karena apa? Betah. Iya, kamu kan betah di badannya. Emang si bapaknya kenapa kamu bisa betah? Betah banget. Keluar deh nanti saya kasih permen mau? Gak mau. Oh, maunya apa? Gak mau lah. Terus maunya kasih apa? Kira gue anak kecil yang kasih permen. Terus apa dong? Kamu sukanya apa? Kamu Raginang tahu nggak? Jin mana tahu Raginang ya? Mau apa kamu biar kamu keluar? Martabak mau nggak kamu? Itu sama ini kameramen saya mau nggak tuh? Kenapa? Kamu laki apa perempuan? Perempuan cantik. Iya, kamu kan yang rambutnya panjang. Iya. Emang kamu gak suka sama ini kameramen saya tuh? Enggak. Kenapa? Enggak. Suka sama si bapak itu aja. Emang kameramen saya jelek? Enggak. Suka sama si bapak itu aja. Makanya betah sama badannya. Ya kenapa alasannya? Betah banget. Enggak. Apa si bapak ibadahnya kurang? Iya. Jadi saya betah. Oh, jadi kamu betah ya? Iya. Karena si bapak ibadahnya kurang.
Tapi kalau si bapaknya emang rajin ibadah, kamunya gak betah? Enggak. Gak betah ya? Enggak. Gak ada celah buat masuk. Berarti ini untuk pelajaran kita semua. Bangsa jin tidak bisa masuk, gak bakal bisa masuk kalau kita rajin ibadah. Kalau kita rajin melaksanakan ibadah perintah-perintah Allah SWT. Penjelasannya seperti itu. Jadi kalau misalkan manusia itu rajin ibadah, berarti nggak ada celah untuk kalian masuk ya? Kenapa? Kenapa? Benci kenapa? Benci sama siapa? Sama saya apa sama si bapak? Oh sama saya, udah saya menjauh. Udah saya menjauh. Udah diam berisik. Kenapa kamu? Bencinya kenapa sama saya? Kenapa? Hah? Ya bencinya kenapa kamu sama saya? Kamu takut? Takut, benci? Kamu mending keluar dari badan si bapak, ya? Gak mau. Kenapa gak mau? Mending keluar. Sudah betah ya? Jadi caranya untuk membuat kalian keluar dari si bapak gimana? Supaya kalian keluar dari badan si bapak. Bapaknya tingkatin ibadahnya. Si bapaknya tingkat ibadahnya. Terus apa lagi? Jangan banyak melamun. Ada lagi gak? Jadi sebenarnya kalian pun kalau misalkan memang si bapaknya rajin ibadah, nggak banyak melamun, kalian nggak bisa masuk ya? Ya udah nanti saya bilangin ke si bapak, nanti untuk lebih rajin lagi. Tapi sekarang kalian keluar dari badannya gimana? Saya ngomong dengan kalian baik-baik. Saya tidak mau ada keributan di sini karena saya tidak mau ada keributan, ada ribut di sini. Terus ini siapa yang paling diandalkan siapa? Kamu apa yang tadi yang pertama? Bertiga. Itu yang kukunya panjang kamu? Panjang banget kukunya ya? Itu yang muka-mukanya pinggirnya ada hitam-hitaman itu siapa? Bukan kamu. Emang kamu merasa putih? Centil banget. Tapi yang rambutnya panjang kamu ya? Kamu suka gangguin orang rumah ini enggak? Suka ini. Kamu sering nampakin? Enggak, cuman gangguin. Masuk ke tubuhnya. Masuk ke tubuhnya? Ke tubuh siapa? Yang di luar itu? Ke si bapak? Ya ke si bapaknya pastilah, orang kamu targetnya di badan si bapak. Kamu sering memberikan suara-suara enggak di rumah ini? Memberikan suara enggak di sini? Tidak. Berarti kalau memberikan suara-suara gitu enggak ya? Begitu. Saya kesini mau diskusi sama kamu supaya kamu keluar dari badan si bapak. Nanti saya kasih tempat yang kira-kira nyaman menurut kalian, mau nggak? Gak mau, tetap.
Jadi tetap kalian gak mau keluar. Terus gimana? Gimana saya pengen kalian keluar dari badan si bapak? Tadi saya sudah bilang. Iya, tapi saya pengen kalian keluar dulu. Kalian keluar, nanti saya suruh si bapak untuk rajin ibadah lagi. Tapi kalian keluar dari badan si bapak gimana? Jangan nunggu si bapak rajin ibadah dulu. Kalian pun bisa keluar dulu. Nanti saya bilang ke si bapak untuk rajin ibadah. Gimana? Gak mau. Jaga maunya kenapa? Saya pengen pokoknya kalian bertiga keluar. Oke, saya mau ngobrol sama tuan kamu nih, yang ngirim kamu dulu. Saya pengen kamu panggil sama tuan kamu untuk kembali. Apakah itu tuanmu? Yang ini. Saya ingin tuan kamu ini ngajak kamu keluar dari badan si bapak. Kalau tidak mau berurusan dengan saya, kamu bilang sama tuanmu. Apa katanya? Apa kata tuanmu? Dia tetap menyuruh kamu di sini, apa mengajak kamu untuk kembali? So, kalian diskusi dengan tuanmu. Kalau enggak, tuanmu suruh masuk ke sini. Saya pengen ngomong. Saya pengen ngomong sama tuan kamu yang merintah kamu. Tuan yang pertama. Si dukunnya lah. Suruh masuk ke sini. Saya pengen ngomong. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan tuan yang ngirim sosok yang tadi? Ya. Saya manggilnya apa? Aki apa Nini? Aki lah. Oh, ya barangkali mau dipanggil Nini. Aki dari mana asalnya? Masih daerah Sunda apa Jawa? Sunda. Oh, sudah nanti paling mana? Lewetan. Berarti masih Cirebon? Berarti daerahnya Cirebon ya? Berarti Aki masih ingat dengan sosok yang Aki kirim 3 sosok tadi? Masih ingat? Ya. Udah 8 tahun lamanya ya? Iya. Yang menyuruh Aki itu kenapa alasannya sampai Aki mau mengirim sosok bangsa jin ke si bapak ini? Bilangnya apa yang menyuruh Aki waktu itu? Sakit hati? Apa kenapa gitu? Sakit hati, katanya kalau bicara itu suka nggak dijaga. Oh, berarti bicaranya suka nggak dijaga si bapak ininya. Jadi tuanmu sakit hati. Ya.
Jadi untuk teman-teman semuanya, jadi kita ambil pelajaran, memang kita harus bisa menjaga lisan, menjaga ucapan, karena kita tidak tahu lawan bicara kita, memang tidak tahu karakternya, siapa tahu sakit hati, ya jadilah seperti ini gitu. Kita mau niatnya bercanda, malahan tersinggung, ya ada malahan sakit hati, ya ujung-ujung nanti ngirimin bangsa-bangsa mereka, bangsa jin gitu. Jadi kita harus bisa menjaga lisan dan ucapan, seperti itu ya. Terus apa lagi? Tapi memang karena sakit hati karena dari ucapannya saja. Terus ditugaskannya Aki untuk apa? Nyakitin aja apa dibikin apa gitu? Udah nyakitin seumur hidup. Masya Allah. Berarti untuk nyakitin seumur hidup? Ya. Sesakit itukah Tuan Aki? Iya. Bisa dilihat langsung, didengarkan langsung bahwa yang namanya memang sakit hati itu memang susah untuk diobati. Makanya kita harus bisa menjaga lisan, ucapan, bahasa kita. Karena kalau orang sudah sakit hatinya, itu bisa melakukan apa saja. Kita ambil pelajaran dari kejadian ini, dari si Aki ini, supaya kita lebih hati-hati ke depannya dalam hal bicara. Kita harus bisa introspeksi diri, bisa menahan. Jangan sampai membuat sakit hati orang lain. Berarti mau dibikin sengsara seumur hidup. Berarti kemarin Sengsara sama penyakitan. Sama penyakitan. Terus Aki yang ngirim sosok yang 3 tadi untuk di bagian mana aja? Kepala, pinggang. Oh, apakah yang usus buntu yang kemarin operasi juga itu sebenarnya dari Aki juga? Ada campur tangan kiriman-kiriman Aki? Oh, ya. Karena menurut keluarga di sini katanya si bapak ini kemarin dioperasi, terus menurut medis dokter katanya usus buntu seperti itu. Berarti itu sebenarnya jadi ada campur tangan bangsa jin juga ya? Nah sekarang saya minta karena udah 8 tahun lamanya, Aki panggil lagi sosok yang 3 itu, kirim Aki kembali ke Aki, jangan menyakiti si bapak lagi. Karena sekarang udah si Aki si bapak udah sakit-sakitan sekarang. Gak mau. Kenapa nggak mau? Gak mau. Emang kamu dibayar berapa sama tuanmu? 10 juta. Itu uang semua, bukan daun. Buset, mahal banget, bisa kaya saya kalau bayar 10 juta. 10 juta itu sekali ngasih apa beberapa kali? Sebulan sekali 10 juta. Masya Allah. Bayangkan orang sesakit hati karena dari ucapannya dia bisa rela memberikan uang 10 juta untuk menyakiti, untuk mengirim santet ke targetnya. Makanya jangan sekali-kali kita menyakiti orang, apalagi sampai berbahasa yang kasar. Jagalah ucapan, jaga lisan. Inilah contohnya seperti ini. Karena yang namanya sakit hati tidak bisa semudah itu untuk diobati. Jadi 10 juta di setiap bulan dibayarnya. Ya. Kalau saya dikasih 10 juta, saya cepet kaya. Saya bisa bikin rumah sama beli mobil. Bagi-bagi dong, Ki. Kenapa? Jangan. Karena nanti akhirnya kurangan duit ya. 5 juta aja saya mau bikin ini, bikin padepokan, Gak. bikin rumah bambu. Gak. Pelit amat, Ki. Setiap bulan 10 juta. Udah kaya dong, Aki. Emang yang nyuruh Akinya memang itu orang kaya? Kaya banget. Masih daerah sini ya? Masih saudaranya, tetangganya? Oh ya. Terus gimana kalau misalkan memang itu sosok yang 3 itu keluar aja? Ya? Kan udah lama, udah 8 tahun. Si bapak udah sakit-sakitan. Tuh, si bapak udah sakit-sakitan, udah masuk rumah sakit berapa kali, udah dioperasi. Gimana?
Emang belum puas? Belum. Mau sampai kapan? Seumur hidup. Oh, mau seumur hidup. Parah banget. Gak ada solusi lain, Ki? Ini deh, saya gak bakal minta deh uang yang 10 juta. Yang penting Aki cabut lagi tuh kiriman-kiriman Aki gimana? Daripada nanti yang 10 juta saya nyuruh ambil tuh sama kameramen buat beli kamera baru. Tidak semudah itu. Waduh, sebenarnya gitu. Saya butuh modal, Ki, buat beli kameramen, buat alat-alat juga, bikin padepokan. Gak mau dikasih? Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting Aki, tugas Aki selesai ya. Jangan ngirim lagi, dibawa lagi, cabut lagi. Ya. Terus mau seperti apa nih? Kalau saran Aki, solusi Aki mau seperti apa? Kalau pengen sosok itu keluar dari badan si bapak, Aki mau minta syarat apa dari saya? Terus rajin beribadah. Harus rajin beribadah si bapaknya. Ya kan sekarang kan si bapak itu lagi kritis sekarang. Habis operasi kritis. Itu kan karena ulah kiriman Aki juga, dia sakit juga. Nanti kalau misalkan kiriman Aki sudah keluar dari badannya, nanti saya bilangin untuk suruh rajin ibadah. Gimana? Jadi Aki tarik lagi ya. Yang 3-nya itu Aki tarik, sosok kiriman yang Aki itu, nanti saya bilangin ke si bapak untuk rajin ibadah. Jadi supaya bangsa jin yang kiriman tidak akan masuk lagi ke badannya. Jadi kalau misalkan memang bangsa jin ada yang masuk lagi, berarti memang si bapaknya yang masih belum rajin ya. Seperti itu. Itu pelajaran kita semuanya ini. Ya, jadi seperti itu ya. Caranya. Berarti sosok yang 3 Aki tarik kembali. Aki tarik kembali yang ada di badan si bapak, cabut semua, bawa pulang sama Aki. Terus nanti jangan ngirim-ngirim lagi. Gimana? Siap gak? Terus nanti Tuan Aki gimana kalau ngasih lagi duit? Jangan lagi dikirim. Apa gimana? Mau diterima duitnya. Nah gitu. Terima aja duitnya, tapi jangan dikirimin ya. Jangan kirim lagi gitu. Jadi Aki duit dapet, gak usah capek-capek ngirim lagi. Gitu ya. Tenang, saya gak bakal ngasih tahu. Setuju ya? Salaman lah kalau setuju. Sini tangannya. Kalau misalkan setuju, berarti deal. Tapi kalau misalkan saya tahu Aki ngirim-ngirim lagi, beda lagi urusannya Ki. Nanti kita bisa ribut Ki. Ya. Sekarang gini deh. Aki kan banyak tamu tuh yang suka datang ke Aki. Lepasin aja yang ini mah, Tuan Aki mah, yang satu ini mah. Aki masih banyak tuh tamu-tamu yang lain. Gimana? Ya udah sekarang tarik semua kiriman-kiriman Aki. Ajak pulang ya. Sekarang. Kalau misalnya saya tahu Aki nggak nyabut atau ngirim lagi, urusannya nanti dengan saya lagi, Ki. Udah sekarang Aki keluar dari mediator saya sama bawa pulang kiriman-kiriman yang ada di badan si bapak yang 3 ya. So, Aki keluar dari badan mediator saya. Kasihan. Sudah lama.
bawa semua kiriman-kirimannya, bawa keluar semua dari badannya kembali. Sekarang saya mau panggil si Sukma Mediator saya supaya kembali. Nora bangun. Boleh minta air gak? Boleh diminum sambil rehat, kasihan tubuhnya. Alhamdulillah sekarang mediumisasi malam ini alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan ini jadikan pelajaran ya untuk kita semua yang dimanapun berada, bahwa kita harus bisa menjaga lisan, bisa menjaga lidah, ucapan, karena kalau kita bisa menyakiti hati orang lain itu susah lagi membatinya. Ini jadikan pembelajaran kejadian ini, pembahasan ini ke depannya untuk kita semua gitu, termasuk saya dan semuanya yang menonton juga gitu. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak mungkin, dan mohon dukungannya gitu. Dan barangkali ada tempat-tempat yang mau diekspor gitu, tempat-tempat atau mau diungkap sejarah tentang apa gitu, silahkan tinggal hubungin aja nomor di bawah ini gitu. Atau ada juga nanti nomor yang lain dicantumkan. Nah untuk malam ini mungkin sekian dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.